Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 mulai. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini dikatakan tentang orang-orang Yahudi datang dan mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka dalam kebimbangannya, mereka bertanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu meminta kepastian. Berarti mereka itu sudah bisa menebak bahwa menurut ciri-cirinya, tanda-tandanya kok sepertinya ini Mesias. Ya. Tetapi pola pikir mereka, pikiran yang terbentuk dalam kehidupan mereka, menghalang-halangi mereka untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka berpikir dan mereka sudah mempunyai pikiran bahwa Mesias itu adalah keturunan Daud. Daud adalah raja yang perkasa, raja yang bisa dikatakan tidak pernah kalah. Mereka mempunyai konsep berpikir bahwa Mesias yang Allah akan utus itu akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Bahwa Mesias yang Tuhan akan utus adalah satu pribadi yang akan berkuasa sebagai raja di Yahudi secara jasmani. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka bimbang. Kalau menurut pekerjaan-pekerjaannya yang penuh mujizat, maka tidak mungkin tidak Yesus ini adalah Mesias. Tetapi kalau lihat gaya hidupnya yang sederhana dan sepertinya tidak tertarik juga akan kuasa, ya, untuk merebut kekuasaan dari bangsa Romawi, kok sepertinya bukan Mesias. Nah, hati-hati ketika kita mengikut Yesus pun, tanggalkan segala pikiran. Ya. Saya diajar oleh almarhum Bapak Joko Triasmoro, kalau belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, singkirkan segala doktrin yang sudah diajarkan dan sudah kita terima. Jadi kita harus baca Alkitab ini lurus-lurusan, biarkan nanti Roh Kudus yang menghidupkan firman ini. Ya. Kalau kita sudah membaca firman sesuai dengan doktrin yang sudah kita terima,
maka kita tidak akan bisa menerima pewahyuan demi pewahyuan. Oleh karena itu dulu saya punya Alkitab yang disebut Alkitab penuntun. Alkitab itu tebal. Saya tidak suka baca itu. Kenapa? Karena hampir setiap kata itu ada penjelasannya. Sehingga setiap saya membaca itu kemudian baca penjelasannya. Sehingga tidak bisa berkembang atau tidak leluasa menerima penjelasan dari Roh Kudus. Ya. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa Tuhan Roh Kudus itu ingin berbicara pada kita. Ingin menjelaskan firman-Nya. Ya. Kembali kepada pembahasan kita di sini. Orang-orang Yahudi ini sudah mempunyai konsep berpikir atau pola pikir yang membatasi mereka, membentengi mereka untuk mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sehingga mereka berkata, berapa lama lagi kau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Nah, kata bimbang ini kan berarti ada dua pilihan, ada dua pengertian yang harus mereka pilih. Mana yang harus mereka anut? Ya. Apakah Yesus Mesias atau bukan? Kalau melihat pekerjaan-pekerjaannya, Yesus adalah Mesias. Ya. Tetapi kalau melihat gaya hidupnya kok tidak tercermin sama sekali bahwa dia adalah Mesias. Sehingga orang Yahudi ini berkata, jikalau kau Mesias katakanlah terus terang kepada kami. Ya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Berapa banyak perdebatan hingga saat ini yang memperdebatkan juga apakah Yesus itu Tuhan. Ya. Padahal Yesus di sini juga sudah berkata, aku telah mengatakannya kepada kamu tetapi kamu tidak percaya. Orang kalau sudah dibentengi pikirannya dengan pengertian yang sudah mereka bentuk sendiri, mereka tidak akan bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Ya. Di mana Yesus pernah mengaku? Padahal Yesus sudah berkata, kan? Yohanes 13 ayat 13. Akulah Tuhan dan Guru. Tetapi toh mereka tidak mengaku. Itu kan bukan pengakuan, loh, itu pengakuan Yesus. Mereka juga tidak mengerti. Yesus berkali-kali menyatakan, aku adalah aku. Aku adalah terang, aku adalah, nah, aku adalah. Itu sama aja dengan aku adalah aku. Dan itu nama Tuhan. Ya. Tetapi toh mereka tidak percaya. Sehingga pada akhirnya kita melihat segala perdebatan itu akan sia-sia. Kita lihat di sini. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Pekerjaan yang mana? Membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Menciptakan bola mata yang tidak ada diciptakan lagi. Siapa yang bisa menciptakan mata? Yang mencipta. Menyembuhkan mungkin masih banyak. Tetapi yang menciptakan mata yang tidak ada menjadi ada. Itu hanya Tuhan. Yang menyediakan 5 roti untuk 5.000 orang laki-laki. Siapa yang bisa melakukan seperti itu kalau bukan Allah? Kemudian yang mati bukan karena dibunuh. Yesus katakan, aku menyerahkan nyawaku dan aku juga mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali. Siapa yang bisa
menyerahkan nyawanya kemudian ngambil nyawanya sendiri lagi dan bangkit. Kecuali Tuhan. Tetapi lihat, mereka tidak percaya. Dan Yesus mengatakan begini, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, jadi lihat di sini bahwa mau berdebat bagaimanapun, mau dikasih tahu bagaimanapun, kalau mereka bukan domba, mereka tidak akan bisa percaya. Mereka tidak akan bisa percaya kalau bukan domba. Oleh karena itu saya selalu berkata bahwa untuk bisa mengerti firman Tuhan ini kita harus lahir baru terlebih dahulu. Tanpa lahir baru, tanpa Roh Kudus tinggal di dalam kita dan mengajar, kita tidak mungkin bisa mengerti dan bisa percaya. Dan memang ini Alkitab yang sukar dimengerti. Hanya orang yang lahir baru, orang yang punya Roh Kudus dan diajar oleh Roh Kudus yang bisa mengerti, yang bisa percaya. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Sidang jemaat, perhatikan penyesatan dalam gereja juga. Bahwa Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu akan memberi kesaksian. Bukan karakterku yang akan memberikan kesaksian. Banyak dari gereja sekarang selalu menyepelekan karunia, menyepelekan kuasa, mengagung-agungkan tentang karakter. Bahwa karakter dan kuasa itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Yesus. Demikian pula kalau kita memang menjadi pengikut Kristus, maka karakter dan kuasa itu tidak bisa kita pilih salah satunya. Itu harus ada dua-duanya dalam kehidupan kita. Kalau hanya orang baik, banyak. Selain Kristen pun banyak. Kalau hanya orang sakti, banyak. Selain orang Kristen pun banyak. Ya. Tetapi yang punya dua-duanya, karakter dan kuasa, hanya Yesus yang harus menjadi contoh satu-satunya. Dan itu juga yang diperuntukkan oleh Yesus untuk para umatnya. Jadi sekarang terjadi penyesatan di dalam gereja. Gereja dipreteli sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak menyerupai Yesus. Anda lihat bahkan gereja pun sekarang main gelap-gelapan. Tidak menyerupai gereja. Tidak menyerupai tempat ibadah. Ya. Bayangkan itu. Banyak pendeta yang menganut. Ditato enggak apa-apa. Kok persis sama? Padahal. Ya. Tato itu kan melambangkan kejahatan. Ingat dulu waktu zamannya Pak Harto. Oh itu yang punya tato kan disetrika sampai kan supaya hilang kan. Artinya bahwa tato itu tidak akan melambangkan kebaikan. Sebagus apapun ya. Ketika perempuan ada tatonya, orang itu langsung persepsinya perempuan nakal. Walaupun mungkin kita mau menipu hati nurani dan berkata, terlalu fanatik. Terlalu menghakimi. Tapi kalau mau jujur sampai ke kedalaman hati. Itu sudah tahu kok. Itu tidak benar. Ya. Itu merupakan pintu masuk. Bagi roh jahat untuk bekerja. Itu celah yang terbuka. Ya. Itu merupakan
perjanjian. Darah yang ditumpahkan itu merupakan perjanjian bahwa ini aku adalah milikmu. Ingat, perjamuan kudus adalah darah juga yang ditumpahkan. Ingat, perjanjian suami istri, darah juga yang ditumpahkan. Ya. Jadi jangan macam-macam ketika darah kita tertumpah. Oh, itu resikonya besar. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Yesus mengatakan di sini, dia tidak berbicara karakter di sini. Ingat, saya tidak menyepelekan karakter. Ya. Yang saya tahu, yang saya pernah alami juga, ketika lahir baru, kita itu sama sekali tidak ada keinginan untuk berbuat jahat. Ketika kita sungguh-sungguh lahir baru, cinta Tuhan. Bagaimana berbicara tentang Tuhan Yesus, bagaimana melakukan kebaikan, itu muncul dengan sendirinya kok. Tetapi karunia, kuasa, itu hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Itu tidak otomatis. Smith Wigglesworth berkata begini, dalam kehidupan orang Kristen, ada dua hal yang sangat penting. Kita mendapatkan pewahyuan dan membangun manusia rohani kita berdasarkan pewahyuan yang kita dapat. Kalau itu terus terjadi dalam kehidupan kita, dia katakan, itu akan mengubah kita terus menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus sungguh-sungguh. Dapatkan pewahyuan dan bangun manusia roh kita berdasarkan pewahyuan yang kita dapatkan itu. Oh, itu sudah lebih dari cukup. Ya, itu lebih dari cukup. Ada orang yang berpikir, kok orang ini gampang saja ya menerima berkat keuangan dari Tuhan. Karena orang tersebut sebetulnya mendapatkan pewahyuan dari firman Tuhan tentang hidup dalam kelimpahan. Dan mereka membangun manusia roh mereka berdasarkan pewahyuan yang mereka dapat. Sehingga mereka kuat di sana. Ada orang yang kalau menyembuhkan orang sakit kok begitu gampangnya. Karena mereka mendapatkan pewahyuan firman tentang kesembuhan ilahi. Dan mereka terus membangun manusia roh mereka berdasarkan firman pewahyuan kesembuhan itu. Sehingga mereka begitu gampangnya bergerak dalam kesembuhan. Saya dari awal sudah mendapatkan ketika berdoa dengan Pak Joko di tempat ini. Saya mendapatkan penglihatan. Bagaimana di setiap bangku itu ada setan-setan. Dan setannya seperti monyet ya. Dan kemudian dalam roh itu saya melihat, saya mengusir mereka. Dan mereka semua lari sampai bangku-bangku itu berjatuhan. Ya. Dan telinga jasmani saya pun mendengar itu ketika bangku itu berjatuhan. Padahal di alam jasmaninya enggak. Dan sejak saat itu, iman saya untuk mengusir setan itu enggak pernah tergoyahkan. Jadi pewahyuan ketika itu terus kita bangun di dalam diri kita, maka kita akan kokoh di sana. Nah, kita tidak boleh puas dengan satu pewahyuan. Kita harus mempunyai pengalaman pewahyuan yang lain lagi. Sehingga kita mengalami yang disebut kepenuhan Kristus. Bedakan dengan orang yang mengetahui banyak firman Tuhan. Ya. Mengetahui banyak firman Tuhan. Tetapi itu bukan pewahyuan. Itu pengetahuan. Pewahyuan itu akan menguasai diri kita, itu akan bergerak di dalam kita, dan kita harus mengikuti, membangun manusia roh kita berdasarkan pewahyuan. Kita mengikuti pewahyuan yang sudah bergerak di dalam kita. Kita mengikuti pewahyuan yang sudah memenuhi kita ini. Kalau kita hanya membiarkan, oh saya tahu saya punya pewahyuan. Anda berhenti sampai sana, Anda tidak akan mendapatkan faedah pewahyuan itu. Itu akhirnya akan turun menjadi pengetahuan bagi dirimu.
Tetapi ketika pewahyuan, kau mendapatkan pewahyuan, engkau mendoakan pewahyuan, engkau terus mendoakan pewahyuan, dan pewahyuan itu yang akan memimpin kau pada akhirnya, di sanalah kuasa dari pewahyuan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang tahu bahwa dengan bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Tetapi berapa banyak orang yang mengetahui firman itu tetap hidup dalam sakit penyakitnya. Kenapa? Karena itu hanya pengetahuan. Itu pengetahuan. Berapa banyak orang yang mengetahui, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kehidupan mereka tidak pernah berubah. Tidak menunjukkan bahwa dirinya sudah diselamatkan. Kenapa? Karena itu hanya pengetahuan. Kita tidak mendapatkan pewahyuan yang dibiarkan terus membangun diri kita. Sehingga ini akan sangat mengerikan. Bahwa kita selalu hanya diajar. Pokok mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Padahal kalau mau jujur, orang dunia, orang Kristen yang lain pun tahu, melihat kita, diri kita, gaya hidup kita, tidak menunjukkan kekristenan sama sekali. Terus apanya yang bilang diselamat? Apa yang bilang selamat? Jadi mari pikirkan bahwa kekristenan ada dalam bahaya. Banyak orang yang merasa sudah diselamatkan karena mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi sungguh-sungguhkah Yesus hidup di dalam kita? Kalau memang Yesus hidup di dalam kita, orang lain pasti tahu. Oh, kamu berubah. Oh, kamu berubah. Oh, kamu kok menjadi semakin baik. Orang lain tahu. Kalau Anda tidak berubah, ya memang tidak ada Yesus dalam hati. Yesus adalah Tuhan, itu hanya sebagai pengetahuan. Dan pengetahuan tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Iman itu apa? Firman yang hidup di dalam kita. Itu iman. Ya. Ngeri, ngeri. Banyak orang yang sebenarnya tidak hidup berdasarkan pewahyuan. Mereka hanya berdasarkan pengetahuan. Tapi mereka melayani, Pak. Loh, dahsyat atau enggak pelayanannya? Hidupnya benar atau enggak kalau sudah di luar gereja? Hal yang sepele, Anda harus perhatikan sungguh-sungguh. Saya punya pembantu. Harian, setiap hari selesai kerja gaji 50.000. Tapi saya tidak pernah tega membiarkan dia pulang hanya mendapat uang 50.000. Saya beri dia 10.000, saya beri dia 20.000. Tapi supaya dia tidak bingung, jadi yang 50.000 tetap istri saya yang kasih. Yang 10.000, 20.000, kadang 50.000 saya kasihkan buat dia. Nih buat jajan. Makan betapa susahnya untuk mengubah dia. Dia kalau suruh makan, ambil makan, kemudian dia pergi ke dapur. Istri saya panggil, hei kalau makan tuh duduk di meja. Saya udah ngasih makan anjing kan. Saya ngasih makan orang. Apa yang saya makan, itu yang kamu makan, ambil. Ambil sendiri. Kenapa? Lahir baru. Ada rasa tidak enak ketika membedakan itu loh. Lahir baru. Ini bukan sifat manusia biasa. Ini sifat Kristus yang ada di dalam kita. Anda boleh tanyakan pembantu saya. Dari awal. Dia akan makan apa yang saya makan. Kalau saya makan ikan bakar, dia makan ikan bakar. Kalau saya makan ayam, dia makan ayam. Jadi kalau masalah karakter, kalau kita lahir baru, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Asal kita mau mengikuti
apa yang ada di dalam kita ini. Tetapi masalah kuasa, engkau harus mendapatkan pewahyuan dari Tuhan sungguh-sungguh. Dan engkau harus membangun manusia rohmu berdasarkan pewahyuan itu. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Akan ada orang-orang yang tetap tidak percaya sekalipun melihat mujizat, pekerjaan yang dahsyat. Kenapa? Karena mereka memang bukan domba. Bahkan ada orang-orang, kalau Anda tidak percaya, di dalam gereja pun ketika kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyatnya, toh mereka tetap tidak percaya. Toh mereka mempunyai pikiran negatif. Kenapa? Karena mereka bukan domba. Pak, tapi dia diaken, Pak. Dia majelis, tapi bukan domba. Kalau domba, ketika Tuhan melakukan mujizat, mereka tidak punya pikiran curiga. Mereka tahu dan tahu bahwa ini Tuhan yang bekerja. Kalau mereka domba. Tapi kalau mereka bukan domba, mereka akan bertanya, sungguh-sungguhkah ini dari Tuhan? Kenapa? Karena memang gembala hanya dikenal oleh domba. Kalau domba, itu juga dikatakan domba. Itu punya kepekaan, punya ketajaman dalam mendengar. Sehingga dia bisa tahu suara gembalanya. Hebatnya kalau dia dipanggil oleh gembala yang lain atau orang lain, dia kaget dan langsung melarikan diri. Berarti Anda lihat sekarang juga. Banyak orang Kristen yang ternyata bukan domba. Diajar oleh orang-orang yang tidak benar. Ikut aja. Ya. Kalau domba itu hanya satu gembala. Anda lihat model gereja sekarang. PD ini, PD ini, PD itu. Anda akan ketemu orang yang sama. Itu bukan domba. Itu bukan domba. Itu bukan orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau di gereja masih kurang, mereka akan menyendiri di rumah dengan Tuhan. Mereka akan cari Tuhan. Mereka akan beli buku rohani. Mereka akan beli kaset-kaset rohani. Mereka akan memacu diri mereka di dalam kamar. Sehingga ketika mereka berkumpul dalam satu ibadah seperti ini, maka kita akan saling mengimpartasikan pengurapan yang kita sudah dapatkan di dalam kamar kita. Itu akan menjadi ibadah yang sangat dahsyat. Tetapi berapa banyak orang yang kalau mau ibadah pun, saya tidak berbicara pelayan Tuhan, saya berbicara seluruhnya. Berapa banyak yang mempersiapkan diri dengan berpikir, nanti aku berkumpul dengan saudara seimanku. Aku harus membangun dia. Aku harus mempersiapkan diri. Aku harus dipenuhi Roh Kudus. Aku harus penuh dengan pengurapan. Supaya ada yang melimpah keluar untuk saudara seiman. Berapa banyak yang punya pemikiran seperti itu? Berapa banyak? Sidang jemaat. Ini waktunya yang sangat mendesak. Bukan waktunya lagi main-main. Percayalah, bukan waktunya lagi main-main. Semua orang sudah sepakat bahkan, kalau bukan kemurahan Tuhan. Ingat, kita akan masuk perang dunia ketiga. Anda boleh lihat itu berita-berita. Bagaimana Israel dan pusatnya Israel. Kalau perang masih pusatnya di negara lain, Anda boleh tenang. Tetapi kalau sudah pusatnya di Israel, wow, kita harus waspada sungguh-sungguh. Ya. Bahkan dikatakan Israel sudah mulai menyerang Rusia. Anda bisa bayangkan itu. Ya. Jadi ini tidak main-main lagi. Ya.
Pidato Netanyahu mengatakan, dulu ketika kita masih 650.000 penduduk saja, dikepung oleh 7 negara, Israel masih ada, yang mengepung kita sudah tidak ada. Apalagi sekarang. Siapapun yang akan melawan Israel, kami juga akan balas. Ini negara kecil, kalau bukan perlindungan Tuhan, tidak mungkin bisa bertahan. Ya. Jadi ini waktu yang seharusnya kita memang harus waspada. Bangun diri kita. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kita siap. Ya. Jangan keduniawian, zaman sekarang sudah tidak main. Ayo kita lihat sekarang ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku, mendengar gembala. Banyak gereja begini jemaatnya. Kalau pendeta tamu yang khotbah, wow, hebat ya, hebat. Kalau pendetanya sendiri yang khotbah, direndahkan. Berarti itu bukan domba. Itu bukan domba. Mau sehebat apapun ya, hamba Tuhan itu, kalau Anda sakit, tidak mungkin ngundang hamba Tuhan itu. Jadi perhatikan di sini. Kan malu kalau kita sudah merendahkan, nanti ada perlunya kita panggil. Belajar hormat. Di sini domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau kita memang domba, untuk membedakan ini suara Tuhan, ini sungguh-sungguh dari Tuhan atau bukan, seharusnya kan tahu. Sekarang banyak hamba Tuhan ya, tanda kutip, hamba Tuhan tanda kutip. Sedikit-sedikit saya bertanya pada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, saya bertanya pada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, sungguh-sungguhkah? Sungguh-sungguhkah? Saya kalau sudah orang berkata selalu suara Tuhan, Tuhan berkata begini, Tuhan, saya tanya ke Tuhan, Tuhan jawab begini, Tuhan berkata begini. Khotbah itu adalah Anda harus masuk ke dalam firman. Firman itu harus keluar masuk ke dalam kita. Tidak usah berkata, Tuhan berkata, ini firman yang sudah masuk ke dalam kita. Ketika disampaikan itu punya kuasa dan Anda akan tahu ini firman Tuhan. Itu domba. Itu domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Jadi hebatnya gembala ini. Dia itu setiap dombanya itu ada namanya. Dan dia akan manggil nama. Ya. Domba pun ingat domba ini adalah hewan yang punya jiwa sosial. Jadi dia akan ingat seandainya gembalanya ini pindah beberapa tahun, kemudian gembala itu datang lagi. Domba ini tetap akan tahu, dia adalah gembalaku. Domba ini akan tahu domba-domba yang lain. Ya, puluhan domba-domba yang lain, domba ini tahu. Ingat kita domba atau bukan. Jadi ibadah dengan YouTube ya di rumah itu bukan domba. Domba itu harus seperti ini ibadahnya. Bukan di YouTube. Domba itu harus berbaur karena memang itulah jiwa domba. Ya. Hati-hati juga ketika domba semakin kaya. Semakin makmur. Domba itu ya kalau jatuh kan semakin bulunya tebal kan semakin kaya. Itu kalau jatuh, kalau gembala ada di dekatnya agak lama sedikit, dia tidak akan bisa bangun. Dia akan mati. Dia jatuh, tidak akan bangun lagi.
Itu kalau kambing, langsung salto. Ya. Tapi kalau domba itu semakin gemuk, semakin lebat, itu kan berbicara semakin makmur, semakin kaya. Kalau jatuh, gembala tidak ada, habis dia akan mati. Jadi jangan berpikir karena kita sudah, aku punya uang, aku punya kenalan. Kalau tidak ada gembala, sekalipun banyak domba lain di sekitarnya, domba yang lain tidak akan bisa nolong. Jadi jangan pernah menyatakan, aku sakit kok, yang lain, domba yang lain tidak pernah datang ya. Tidak akan bisa nolong. Tidak akan bisa. Engkau harus sungguh-sungguh dekat dengan Gembala Agung. Pendengaran dari domba itu tajam sekali. Tetapi pendengarannya juga ketika dimasuki lalat, itu domba akan cepat mati. Itu gambaran kita. Ketika telinga kita tidak benar dalam mendengar suara Tuhan. Ketika telinga kita kemasukan benda atau suara yang lain, mati kita. Ketika kita jatuh tanpa ada gembala, mati kita. Hati-hati, jangan meremehkan hubungan gembala dan domba. Baik hubungan kita dengan Tuhan, baik hubungan jemaat dengan gembalanya. Jangan remehkan. Saya percaya banyak orang mengalami masalah demi masalah dalam gereja. Salah satunya karena mereka meremehkan gembala mereka. Itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Mereka mengikut aku. Mereka harus kumpul dengan domba-domba yang lain. Domba ini punya kebiasaan ini, ikut-ikutan. Jadi ya, kalau ini domba jalan, coba kasih misalnya tali di depannya. Satu loncat, yang dua akan loncat juga, tiga loncat. Coba terus angkat talinya, ini yang keempat, kelima akan loncat juga terus walaupun tidak ada talinya. Ya. Jadi kalau kehidupan domba seperti ini, betapa pentingnya dia mendapatkan dan mengikuti gembala yang baik. Karena dia akan tidak tahu salah benar, pokok ikut, itu loh. Itu yang bahaya. Ya. Jadi bukan kebetulan Tuhan memakai ilustrasi gembala dan domba supaya kita belajar. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, ayat 28. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berarti domba harus dekat dengan gembala. Kenapa umat Kristen harus ada di satu gereja lokal? Perhatikan, enaknya bagi jemaat, ketika serangan itu datang, ingat, gembala itu akan merasakan. Gembala bisa merasa di dalam alam roh dan dia akan digerakkan untuk berdoa. Mungkin tidak menyebutkan, tetapi rohnya akan berdoa terus dalam bahasa roh sampai kemudian dia lega. Berarti serangan itu gagal atau sudah diselesaikan sehingga tidak akan membahayakan jemaat. Sama di sini. Kalau Yesus katakan tidak ada yang bisa merebut, mencelakakan domba-dombaku. Ya. Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Asal domba itu dekat dengan gembalanya, aman hidupnya.
domba tidak pernah berperang. Ingat, domba tidak pernah berperang. Gembala yang berperang bagi domba. Oleh karena itu, kita disebut lebih dari pemenang. Yang berperang Yesus, yang menikmati hasil kita. Ya, jangan dibalik, dombanya gemuk, gembalanya gemuk, dombanya kurus. Yang ada, gembalanya harus kurus, dombanya yang harus gemuk. Ya, jadi perhatikan di sini. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bukankah ini Yesus mengatakan aku adalah Allah? Aku adalah Allah. Tidak ada yang bisa merebut domba-domba dari tangan Bapakku. Dan kemudian dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang bisa merebut domba-domba itu dari tanganku, kata Yesus. Bahkan di dalam doa Tuhan Yesus pun mengatakan, mereka semua selamat kecuali satu yang memang sudah ditentukan, ya, yaitu Yudas. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, dari pernyataan ini, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengaku Allah. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam yang berapologet dengan orang-orang Kristen. Ya. Karena mereka bukan domba. Jadi seharusnya tidak usah mangkel, tidak perlu berdebat. Karena mereka bukan domba. Ya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengaku Allah. Itu aja. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Lihat di sini. Orang Yahudi pun mengakui bahwa Yesus menyebut dirinya Allah. Menyebut dirinya, ya, atau menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi berkata begitu. Kalau kita perhatikan di sini, ayat 36 bagian akhir, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jadi Yesus mengaku loh bahwa dia Allah. Anak Allah itu Allah. Anak kunci. Jangan berkata pada saya anak kunci itu bukan kunci. Ya kan? Anak kunci itu pasti kunci. Anak Allah pasti Allah. Jadi jelas Yesus mengaku dirinya Allah. Ya, jangan bingung. Kata Yesus kepada mereka ayat 34. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia huruf besar. Yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Bagaimana bisa kalau Allah mengaku dirinya Allah itu menghujat Allah? Ya. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang hanya bisa dilakukan Allah, jangan percaya kepadaku. Sidang jemaat, Yesus menekankan betapa pentingnya pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Apa pekerjaannya? Demonstrasi kuasa Allah. Anda bisa bayangkan betapa merosotnya gereja? Kita bisa menyanyi,
kita bisa melompat-lompat, kita bisa mengarang lagu, kita bisa menyusun khotbah yang baik. Anda minta yang keras, Anda minta yang lucu, Anda mau minta yang panjang, Anda minta yang pendek, semuanya ada di gereja. Tetapi demonstrasi kuasa Allah jarang. Artinya gereja sudah jauh dari standar Allah. Banyak orang yang sibuk. Pelayanan, diundang sana sini, undang sana sini. Wow, kelihatannya hebat. Pertanyaannya, apakah pekerjaan-pekerjaan Allah mencipta, menyembuhkan, mengusir setan, penyediaan supranatural, itu termanifestasi dalam kehidupannya atau tidak? Mungkin ada yang mengatakan, Pak Yusak jangan merasa benar sendiri. Oh tidak, tapi ini yang Tuhan buat saya sadar dan saya sedang mengejar, saya terus membangun manusia roh saya supaya itu terus terjadi dan lebih sering terjadi. Itu yang saya lakukan. Bukan sempurna dan yang paling benar, bukan. Saya tahu ini kehendak Allah, saya tahu terjadi penurunan dalam gereja dari standar yang Tuhan tetapkan, sehingga saya harus mengejar, sehingga kita semua harus mengejar, supaya kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu loh. Jangan sudah merosot semakin merosot, tapi segera sadar. Itu. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Bukan betapa pentingnya pekerjaan itu. Kalau sudah pekerjaan Allah didemonstrasikan, kamu masih tidak percaya, ya tidak ada sesuatu yang bisa membuat kau percaya lagi. Tidak, saya nunggu orang baik. Banyak orang baik. Anda lihat orang tidur, baik semua kok. Ya. Tetapi untuk orang yang mempunyai kuasa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Anda lihat sekarang. Sedangkan zaman sekarang. Mau orang Hindu, mau orang Buddha, mau Konghucu, mau Islam, mau agama Pancasila. Ya maksud saya Pancasila, dukun itu kan sudah sembahyang dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian wah ya kan sembuh. Artinya bahwa hampir semua agama, hampir semua dukun di akhir zaman ini sedang mendemonstrasikan kuasa. Kristen mencipta lagu. Saya senang tadi WL menyanyikan lagu lama karena beberapa hari ini, Anda boleh tanya istri saya semua nyetel lagu lama, lagu-lagu abadi dikatakan. Bedanya lagu lama dan lagu baru apa? Lagu lama kekuatannya di kata-kata. Lagu baru kekuatannya di musik. Musik itu menyentuh jiwa, kata-kata menyentuh roh, hati. Anda kalau dengar lagu lama, kalau sebelum ada kata-katanya, Anda tidak mungkin goyang-goyang. Ya. Kalau lagu-lagu baru yang sekarang, kata-katanya belum, Anda sudah goyang-goyang, kakinya sudah gerak-gerak. Kenapa? Karena jiwa yang disentuh, bukan roh. Ya. Saya tidak melarang, kan roh, jiwa, tubuh harus sempurna kan. Ya. Tetapi kalau rohnya belum dibangun, jiwanya dibangun terlebih dahulu, habis kita. Karena dari roh ke jiwa dan menguasai tubuh. Ya, cara kerjanya selalu itu. Kalau Tuhan dari dalam
keluar. Itu cara kerja Tuhan. Cara kerja iblis dari luar ke dalam. Ya. Tetapi ayat 38, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Loh, kan penting kan demonstrasi kuasa Allah ini? Ada orang yang berkata, jangan cari kesembuhan, carilah sang penyembuh. Sudahlah, kalau Anda sakit, kalau memang Anda belum ketemu sama penyembuh, cari kesembuhan yang diadakan Yesus, Anda akan ketemu sama Yesus. Cari berkat datang pada Yesus, Anda akan ketemu sama Yesus. Bahwa kalau bisa dikatakan dengan bahasa kasarnya, kesembuhan, mujizat, pengusiran setan, ya, itu hanya alat dari Tuhan untuk menarik perhatian kita. Supaya kita nanti datang kepada dia. Ya. Oleh karena itu Yesus katakan di sini, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku. Kalau kamu tidak mau percaya kepadaku, Yesus tidak bingung. Ya. Di sini dikatakan, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti. Loh, kalau Anda sudah melihat mujizat, Anda akan lihat, loh, kalau manusia biasa tidak mungkin bisa melakukan ini. Kalau bukan manusia, ini pasti Tuhan. Nah, baru kita ngerti melalui pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau hanya baik, banyak orang baik. Tidak ada orang yang mengatakan orang baik itu Tuhan. Ya. Orang baik itu setan, tidak ada. Tapi kalau pekerjaan yang dahsyat, orang akan hanya berpikir, ini kalau tidak setan Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar, nanti kita akan mengerti, oh ini dari Tuhan. Ya, sehingga kita akan datang pada Tuhan. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa, melalui pekerjaan-pekerjaan itu, kita akan tertarik mengetahui, mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bahwa aku adalah Allah. Itu aja. Pekerjaan-pekerjaan dahsyat untuk membuat kita mengerti bahwa yang mengerjakannya itu pasti Allah. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kenapa mau menangkap? Karena Yesus mengaku Allah. Siapa bilang? Siapa bilang Yesus tidak pernah mengaku Allah? Kalau Yesus tidak mengaku Allah, dia tidak akan disalibkan oleh orang Yahudi. Karena dia mengaku Allah, dia disalibkan. Karena dia Allah, dia bangkit. Dan tidak mengalami kematian lagi. Dia akan membangkitkan kita semua. Ingat yang terpenting Paulus katakan. Sudah aku sampaikan. Yesus mati, dikuburkan 3 hari. Dan kemudian dia bangkit, naik ke surga. Dan tidak mati lagi. Tuhan memberkati.